Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK bersama pejabat utama Polda Papua lakukan peletakan batu pertama guna pembangunan fasilitas perumahan bagi anggota Polri di Merauke. Pembangunan fasilitas perumahan bagi anggota Polri akan dibangun di kampungnya Banaru SP9 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dibangun di atas tanah seluas 53 hektar dengan panjang 1.400 meter dan lebar 370 meter. Rencana pembangunan tersebut merupakan inovasi Kapolres Merauke dalam menerapkan program 100 hari kerja Kapolri, yaitu demi mewujudkan kesejahteraan anggota Polri di mana saja bertugas. Jadi saya pergi melihat lokasi yang dikasih oleh masyarakat kepada Polri melalui Kapolres Merauke yang luas, kurang lebih dari panjangnya 1 kapal yang 32 meter. Tentunya ini pertama saya bersyukur masyarakat yang menyaksikan Polri. Tentunya di sana kita akan membangun fasilitas Polri khusus perumahan bagi personil yang ada di Polres Merauke. Dan nanti juga bisa dipakai untuk bangunan yang lain. Kalau nanti kita kembangkan satuan brimob bisa juga pemukiman. Sehingga tadi kami kenapa meletakkan batu pertama untuk pembangunan lokasi. Jadi bukan rumah tapi lokasi yang tempat yang nanti Kapolda berharap dengan adanya pembangunan ini bisa segera digunakan dan pihaknya akan mengajukan ke Kapolri untuk membantu membangun fasilitas-fasilitas yang lain untuk anggota Polri. Berita selanjutnya, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK rayakan Natal bersama keluarga besar Polres Merauke dan keluarga besar suku Auyu. Perayaan Natal bersama berlangsung di Aula Swiss Bell Hotel Merauke dengan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Merauke, pejabat utama Polda Papua, para komandan satuan TNI dan Polri. Dalam perayaan Natal tersebut, Kapolda Papua menyerahkan secara simbolis bantuan paket Natal kepada perwakilan masyarakat. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan perayaan Natal di tahun ini menjadi tahun kedua di masa pandemi COVID-19. Namun makna Natal harus dalam cinta kasih dengan membangun optimisme, bekerja keras dan berdoa sehingga dapat terkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dalam program Damai Kartens dan Rastra Kasih Kartens itu kami mengedepankan bagaimana pemerintah daerah, masyarakat dan tokoh agama untuk memainkan peran penting itu untuk mewujudkan apa yang selalu dikatakan bahwa Papua ini tanah damai. Nah, saya berharap nanti dari Merauke inilah bisa menjadi contoh bagi seluruh wilayah di tanah Papua bahwa memang harus kita mewujudkan Papua itu sebagai tanah damai, implementasi realnya, jadi tidak hanya diucapkan. Nah, mudah-mudahan dengan kita mulai dari ujung selatan ini bisa membawa nuansa baik sampai nanti bukan hanya di Papua, tapi di seluruh tanah Papua, yaitu di daerah Kepala Burung. Bisa kita kasih Kristus di Natal tahun ini, tahun kemarin, dan di awal tahun ini bisa membawa damai itu bisa terjadi di tanah Papua. Kapolda berharap dengan tema cinta kasih Kristus menggerakkan persatuan dan persaudaraan di tanah Papua. Tidak ada perbedaan, semuanya tetap satu NKRI. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Angela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, adik dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19.
Ayo ajak Pace, Mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari Pace Mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Saya sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Kepolisian Resor Jayapura menggelar press conference kasus asusila atau pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Jayapura. Press conference terkait kasus asusila yang dilakukan pelaku berinisial R disampaikan langsung Kapolres Jayapura AKBP Freddy Cruz Maklarimboen SIK MH didampingi Wakapolres Kompol Dedi Apuhiri SIK dan Kasat Reskrim AKP Sigit Susanto SIK yang berlangsung di halaman Mapolres Jayapura. Kasus asusila yang dilakukan pelaku R berhasil terungkap setelah aksi terakhir yang dilaporkan oleh korban ke Polres Jayapura pada Rabu 26 Januari lalu. Tindak asusila tersebut terjadi di BTN Ceria. Ketika korban sedang berolahraga, mendapat laporan tersebut, tim Cyclop Polres Jayapura langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di kediamannya yang terletak di BTN Ceria Sentani, Kabupaten Jayapura. Pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 8 kali di tempat yang berbeda. Pelaku mengaku melakukan hal memalukan tersebut semata-mata untuk memenuhi hasrat seksualnya, dikarenakan pelaku suka menonton film porno. Kasus penangkapan pelaku asusila yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura. Adapun pelaku dalam hal ini inisial R dan korban sendiri NHRP. Kejadian yang dialami oleh korban terjadi pada tanggal 14 Januari 2022 minggu kemarin ya. Tempat kejadian perkaranya di Jalan Baru, Tabita, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Adapun kronologisnya, di mana korban pada saat mengendarai kendaraan bermotor dari belakang, pelaku menghampiri korban, lalu pelaku menggunakan tangan kanan kirinya untuk memegang salah satu organ tubuh daripada korban. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Jayapura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.